Bertahun-tahun konflik Gaza ini terjadi. Tadi Ustadz Hussein sudah menyampaikan bahwasanya beliau kesana aja dari tahun 2011 itu sudah 4 kali agresi besar yang ada dan beliau rasakan. Tapi mungkin bagi sebagian besar daripada kita ini baru pertama kali, dan ini pun adalah sesuatu yang istimewa bagi saya. Karena kenapa? Karena tahun ini itu sangat berbeda daripada sebelumnya. Kalau seandainya tahun-tahun sebelumnya itu orang-orang cuma tahu aja bahwa kita punya saudara di sana, bahwa kita punya orang-orang yang harus kita perhatikan, tapi tahun ini semuanya berbeda. Bahkan banyak analis yang mengatakan bahwa Israel will never be the same after 7th October. Mereka mengatakan bahwa Israel itu tidak akan pernah sama lagi setelah 7 Oktober. Kenapa? Karena ada banyak hal yang terjadi berbeda daripada tahun-tahun yang lain. Dan saya sebagai seorang muslim meyakini bahwa ini adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan bagi kita. Bagaimana Allah itu bisa mengubah segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Bahkan kemarin saya datang ke Ustadz Numan Ali Khan itu mengatakan bahwa 50% mesin propagandanya Israel itu hancur. Tapi kalau saya melihat itu kayaknya nggak 50%, itu mungkin hampir seluruh mesin propaganda mereka itu hancur. Padahal kita tahu bahwasanya Israel ini adalah negara yang dibangun dengan mesin propaganda. Jadi kalau seandainya ada satu senjata yang paling kuat dia andalkan, itu adalah mesin propagandanya itu, tipuan, hoax gitu kan ya, playing victim dan seterusnya. Tapi justru yang sekarang terjadi adalah mesin propaganda itu hancur lebur. Maka saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa. Bagi saya secara pribadi, tahun 2023 sekitar 2 bulan yang lalu itu saya merilis satu video judulnya Dear Allah I'm Done. Ya Allah, saya tuh sudah kayak selesai. Kenapa? Karena secara pribadi saya merasakan banyak sekali musibah-musibah ataupun ujian-ujian ataupun kesulitan-kesulitan yang saya alami ketika berdakwah. Itu 2023 kayak saya nggak punya, kayak tidak ada yang saya bangun. Semuanya tuh seolah-olah gagal. Persatuan, ukhuwah, lalu kemudian dakwah, seolah-olah semuanya itu kok kayaknya mundur, kok kayaknya tidak seperti serius di awal. Mungkin tadi Ari Untung gitu kan ya, dan juga beberapa sahabat-sahabat lain itu merasakan pas tahun 2020 kita punya ukhuwah yang sangat luar biasa, kita punya festival-festival, kita punya banyak sekali acara-acara yang panggungnya melibatkan banyak sekali komponen-komponen kaum muslimin. Kita merasa bahwa kita udah bersatu, kita merasa kebangkitan Islam sudah dekat. Tapi seolah-olah itu ditarik daripada kita. Tapi sekali lagi Allah ngajarin pada saya bahwa segala sesuatu itu bisa Allah ubah secara mudah. Tahun 2023 saya bikin video Dear Allah I'm Done. 2 bulan kemudian saya mau bikin video lagi. Ya Allah, caranya gini. Engkau tuh menunjukkan pada kami bahwa kami itu cuma sampah, yang kami tuh nggak bisa bikin rencana apa-apa, bahwa rencana pun tuh lebih bagus daripada rencana yang kami buat dan kami eksekusi. Dan saya berharap bahwasanya hal-hal yang seperti ini bisa ditiru oleh banyak orang yang lain. Karena kenapa? Karena semua kerusakan yang ada di Palestina itu dimulai daripada kesalahan pemikiran, dimulai daripada distraksi pikiran. Karena itulah apa yang kita lihat sekarang, yang tadi diceritakan sama Ustadz Hussein, itu semua bukan sebab daripada kerusakan, tapi lebih kepada akibat daripada kerusakan. Nah, karena itulah untuk membangkitkan kembali Islam, untuk kemudian menjadikan sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina itu tertolong, itu kemudian kembali pada kemuliaan mereka di tanah-tanah mereka sendiri, yang harus dimulai pertama kali adalah menghilangkan penyakit-penyakit pikiran dulu. Makanya kita senantiasa ingat ketika kita berbicara, saya dan Ustadz Hussein ini punya guru yang sama, namanya Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Beliau senantiasa menasihati kepada kita, liberation of mind before liberation of land. Bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara serius tentang bagaimana untuk membangkitkan ataupun untuk membebaskan saudara-saudara kita di Palestina, maka keseriusan ini harus diawali dengan keseriusan kita untuk benar-benar belajar tentang masalah Palestina. Kalau tidak, itu nggak akan pernah terjadi. Karena kita tahu bahwasanya kenapa ini menjadi masalah. Bayangin, orang-orang muslim di dunia ada 1,7 miliar orang. 1,7 miliar orang ini, kalau mereka punya pikiran yang sama, kalau pikiran mereka tidak terkontaminasi, kalau pikiran mereka tidak berpenyakit, maka Israel itu harusnya menjadi perkara yang sangat mudah sekali. Tapi kenapa 1,7 miliar tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan saya yakin semua teman-teman sekarang di sini datang dalam keadaan stres, benar nggak?
Saya setidaknya datang dalam keadaan stres. Setiap hari saya scroll sosial media, lalu kemudian saya nggak mendapati diri saya kecuali cuma bisa nangis. Lalu cuma kita merasa bahwa duit yang kita donasikan juga kayak nggak ada apa-apanya, tertahan di Rafah. Sementara Mesir kita bilang kenapa nggak mau buka perbatasan. Lalu kemudian banyak sekali yang kita nggak bisa lakukan, kita merasa lemah, kita cuma bisa nangis karena merasa lemah dan khawatirnya kita menjadi putus asa, kan gitu. Kita merasa kayak nggak bisa banget. 1,7 miliar muslim umat muslim di dunia mungkin juga pernah merasakan hal yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu teman-teman sekalian? Karena ada sebuah pemikiran yang salah. Ketika masalah Palestina terjadi, waktu itu orang-orang muslim merasa itu semua adalah urusan mereka. Maka orang-orang muslim semuanya membela Palestina. Tapi kemudian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang benci dengan Islam, mereka mengatakan enggak, itu bukan masalah seluruh dunia Islam kok. Kami enggak ada punya masalah dengan Islam. Kami hanya bermasalah dengan Arab saja. Ini bukan urusan kalian, ini urusan cuma Arab saja. Maka orang-orang tiba-tiba merasa, ya udah karena gue bukan Arab, biarin aja mereka yang ngurusin diri mereka. Biarin aja Arab yang perang, terjadi perang Arab. Setelah perang Arab, lalu muncul narasi yang baru. Narasi lagi nih, masalah pemikiran, penyakit pemikiran. Apa narasinya? Ini bukan masalah Arab loh. Ini cuma masalah antara kami dengan Palestina. Kenapa Anda ikut-ikutan? Udah kalian mundur aja. Akhirnya mulai orang Arab merasa kami nggak ada urusan. Ini biarlah urusan Palestina dengan masalah Israel. Betapa banyak kita lihat orang-orang Arab sekarang punya pandangan seperti itu. Negeri-negeri Arab yang di sekitar mereka punya pandangan bahwa ini bukan urusan kami, ini adalah urusan orang Palestina dan Israel. Kalau yang paling pintar di antara mereka cuma bilang it's complicated. Ini masalah kompleks, Padahal sederhana banget, simple. Ada orang dibunuhin dan itu saudara kita. Kan gitu, itu kan sesimpel itu. Lalu kemudian lama-lama, sekarang nih yang mau dimunculin. Apa yang mau dimunculin? Ini bukan masalah Arab. Ini bukan masalah Palestina lagi. Ini cuma masalah antara Israel dan Hamas. Betul begitu? Makanya kita dipaksa menerima itu kan? Kita dipaksa menerima satu opini, kita dipaksa menerima satu pemikiran bahwasanya ini cuma masalah Israel dan Hamas. Dan sekarang lebih parahnya lagi, masalah Israel dengan Hamas teroris, kan gitu. Makanya media-media barat semua mengatakan, do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Karena seolah-olahnya antara masalah Israel dengan Hamas. Ini bukan lagi event permasalahan orang-orang Palestina. Bukan lagi, apalagi lebih tinggi, permasalahan orang-orang Arab. Lebih tinggi lagi, permasalahan seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Maka saya, Ustadz Hussein, Ustadz-Ustadz yang lain berusaha mengembalikan ini pada permasalahan umat muslim seluruh dunia. Mengapa? Itulah perlu yang namanya ilmu. Nah kalau gitu saya berharap mudah-mudahan selama berapa menit ke depan saya nggak tahu, saya juga nggak berharap saya bisa nyelesain semuanya di sini, tapi mudah-mudahan saya bisa membagikan sedikit banyak apa yang saya tahu sehingga saya memutuskan dari tahun 2009, saya masuk Islam 2002, 2009 saya memutuskan bahwa sebagian hati saya akan sediakan ruang itu untuk saudara-saudara kita di Baitul Maqdis. Coba bukain ininya. Nah, sejarah tentang Baitul Maqdis teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin berbicara tentang masalah istilah, berbicara tentang masalah definisi. Karena kenapa? Karena kalau selama ini kita mengenal dengan nama Palestina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya istilah khusus tentang Palestina. Rasulullah dalam banyak hadisnya tidak menyebut sebagai Palestina, sebagaimana tadi Ustadz Hussein sudah singgung, tapi beliau selalu sebut dengan nama Baitul Maqdis. Karena itulah saya kasih dengan Baitul Maqdis. Boleh nggak kita sebut dengan nama Palestina? Boleh, nggak ada masalah. Karena orang-orang taunya tentang Palestina. Baitul Maqdis itu adalah sebuah tempat yang berarti ada tiga definisi. Baitul Maqdis yang pertama definisinya adalah Masjidil Aqsa atau Kompleks Al-Aqsa. Oke, Baitul Maqdis yang pertama adalah apa? Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis yang kedua merujuk pada kota, yaitu adalah kota Yerusalem. Merujuk pada apa? Kota Yerusalem. Sedangkan Baitul Maqdis yang ketiga itu merujuk pada satu daerah yang dinamakan dengan Ardul Mubarakah atau Ardul Muqaddasah, yaitu adalah sebuah tempat, sebuah tanah yang Allah berkahi. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Ustadz Hussein, alladzi barakna haulahu, yaitu adalah yang diberkahi kemudian sekelilingnya. Logikanya adalah ketika para ulama membahas tentang surat Al-Isra, kalau sekelilingnya aja diberkahi, maka apalagi tengahnya. Tengahnya ada di mana? Coba lihat ya, Baitul Maqdis ada tiga arti. Satu, wilayah Baitul Maqdis. Yang kedua adalah kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah Masjidil
Aqsa. Jelas ya? Berarti yang pertama adalah kompleks, yang kedua adalah kota, yang ketiga adalah wilayah. Dan sebelum saya masuk, saya cuma ingin menjelaskan dulu. Coba ke belakang dulu, satu kali ke belakang. Ini perlu kita tahu dulu, kalau kita bicara tentang Palestina, dari tadi Ustadz Huzain membicarakan tentang apa? Gaza. Gaza sama Palestina itu berbeda. Palestina, West Bank itu berbeda. West Bank sama Gaza itu juga berbeda. Lihat, seluruh wilayah-wilayah yang namanya Israel itu, sorry saya nggak ngakui entitasnya, tapi saya nggak punya map lebih bagus daripada ini. Seluruh yang kita lihat Israel itu, itulah yang namanya Palestina. Mencakup Gaza, mencakup yang namanya West Bank. Kenapa yang namanya West Bank? Karena ada di tepi barat Sungai Yordan. Lihat, ada sungai yang dari atas ke bawah, itu namanya Sungai Yordan. Wilayah di sebelah baratnya namanya West Bank. West Bank ini adalah daerah tempat orang-orang dijajah. Jadi kalau kita lihat West Bank, itu penduduk-penduduknya adalah orang-orang Arab, asli di sana, mereka terjajah. Dan di dekat dengan West Bank ada Yerusalem. Lihat itu, ada Yerusalem. Itu kayak ada apa namanya, ada cekungan. Nah, itu kota yang sekarang dikuasai oleh orang-orang Israel. Maka kalau Anda pergi atau sempat pergi ke Masjidil Aqsa, itu Anda sebenarnya pergi ke daerah yang sekarang diakui oleh Israel, dijajah oleh Israel. Sedangkan tempat yang namanya West Bank ini, inilah yang sekarang diatur oleh yang namanya pemerintahan otonom, yang sekarang disebut-sebut Fatah dan seterusnya. Nah, sedangkan Gaza itu ada di sebelah kiri. Lihat baik-baik ya, Gaza itu terpisah, sama sekali nggak nyambung sama sekali. Jadi kalau Ustadz Huzain misalnya mau pergi ke Yerusalem, secara logika bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa, tapi dia harus keluar dulu ke Mesir, lalu kemudian pergi dulu ke Yordan, lalu kemudian harus pergi dari Yordan baru nyebrang ke wilayah yang namanya West Bank, baru kemudian masuk ke dalam perbatasan Israel. Bisa difahami sampai di sini ya. Gaza itu cuma strip doang, itu namanya Gaza Strip, jalur Gaza. Nah, itu daerah yang sekarang dibombardir habis, namanya Khan Yunis. Ada Rafah. Rafah itu di sebelah mana tuh? Sebelah timur. Selatan timur berbatasan dengan Mesir. Semua bantuan-bantuan ada di situ tuh, pintu Rafah. Nah, ini pintu-pintu yang ada di sana nih. Jadi kalau Gaza diperbesar kira-kira kayak gini, ini pintu yang berhubungan dengan selain Israel itu cuma pintu Rafah. Dan dari sini jalur-jalur bantuan itu muncul. Saya sempat konfirmasi kemarin sama Ustadz Huzain. Lalu bagaimana? Kenapa bantuan-bantuan itu nggak bisa masuk? Karena di berita kita tahu bahwasanya ada pesawat ngebom sehingga nggak bisa masuk. Ternyata nggak gitu juga. Kenapa? Karena orang Muslim belum bersatu, sehingga Mesir juga masih menahan bantuan-bantuan di sana. Termasuk bantuan-bantuan yang kita kirim dari Indonesia. Itu masih tertahan di Rafah itu. Walaupun ada bantuan-bantuan yang juga bisa masuk. Next, coba kita lihat lagi. Nah, kenapa terjadi gejolak di Palestina atau Baitul Maqdis? Next kita lihat. Karena ini adalah tanah para nabi. Tanah para nabi, dan ini adalah tanah di mana tiga agama itu pernah ada di situ dan menjadi pusat daripada tiga agama. Tiga agama apa saja? Tentu saja agama yang pertama yang lebih tua adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani, dan yang ketiga adalah agama Islam. Dan ini yang namanya kompleks Baitul Maqdis. Bagus ya? Ya bismillah, lihatin aja dulu, karena nanti cepat atau lambat kita pasti akan ke sana insya Allah. Kalau enggak masih dunia ini ada, ya pasti kita nanti ke sana di Yaumil Mahsyar. Karena ulama-ulama itu sepakat bahwa Yaumul Mahsyar adalah tanah Syam, adalah Palestina. Cuma nanti diluaskan tanah Syam itu. Ini adalah namanya Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Yang warna kuning? Bukan, yang warna abu-abu. Depan abu-abu. Oke, bagus. Nanti kita lihat. Next, kita lihat. Oke, nah ini adalah tempat kepentingan bagi orang-orang Kristen. Di sana setidaknya ada tempat penyaliban Yesus dan tempat terjadi makan malam terakhir sebelum kemudian Yesus itu disalib versi mereka. Sebelah kiri itu adalah tempat perjamuan terakhir, sebelah kanan itu adalah tempat untuk disalibnya. Next, coba kita lihat. Sekarang jadi tempatnya kayak gini. Coba lihat, next. Nah, ini tempatnya namanya Church atau Gereja Makam Kudus. Di situ ditaruh tadi ada salib, tempat Yesus disalib menurut kepercayaan mereka. Jadi kalau misalnya Anda ke sana, Anda menemukan ya bangunan-bangunan kayak gini. Ini bangunan sangat bersejarah. Next lagi kalau gitu kita lihat. Nah, ini adalah tempat perjamuan terakhir. Yesus kemudian mengadakan perjamuan terakhir di sana, kemudian setelah itu dia disalib menurut versi mereka. Next lagi kita lihat. Ada apa lagi? Nah, ini yang penting.
Pertanyaannya adalah ini konflik agama atau bukan? Yang menjawab bukan kita, tapi yang menjawab justru adalah orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi jelas-jelas memilih tanah ini sebagai negeri mereka untuk mereka tegakkan negara Yahudi di sana karena negeri ini tercakup di dalam kitab suci. Berarti mereka milih itu berdasarkan apa? Berdasarkan iklan, berdasarkan pertimbangan misalnya murah atau mahal. Enggak, mereka pertimbangannya karena ini adalah wilayah yang mereka klaim sebagai tanah terjanji bagi mereka. Berarti yang ngomong itu konflik agama, mereka atau kita? Mereka yang bilang bahwa ini sesuai dengan keyakinan agama kami dan ini mereka bisa buktikan dalam kitab mereka. Next lagi kita lihat. Nah kita lihat ya, mana Masjidil Aqsa kalau gitu? Mana Masjidil Aqsa? Tuh lihat di situ tuh ada tulisannya Al-Aqsa Mosque, tapi saya sengaja ngasih gambar yang salah. Karena bukan yang bawah yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu namanya Masjid Al-Qibli, bukan juga yang tengah yang warna kuning Masjidil Aqsa karena itu adalah Qubatus Sakhrah. Ingat ya, itu adalah kubah batu, Dome of Rock. Yang di bawah itu adalah Masjid Al-Qibli, Masjid Qibli. Sementara lihat nih, yaitu banyak orang-orang Yahudi di situ tuh. Nah itu namanya tembok ratapan. Jadi tembok ratapan itu dekat banget dengan Masjidil Aqsa, bahkan termasuk bagian daripada Masjidil Aqsa. Kalau gitu Masjidil Aqsa yang mana? Next, kita lihat Masjidil Aqsa. Tuh, Masjidil Aqsa adalah seluruh wilayah yang ada di dalam kompleks itu.